Kalau aku manusia ini papa, pasti Tuhan maha kaya. Karena Tuhan pasti jauh berbeda kebalikannya dari aku. Inilah katanya Syekh Abdus Somad, cara memahami man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ini cara biar tidak jatuh pada pemahaman yang wujudnya ekstrim. Dari Syekh Abdus Somad di Sairus Salikin, saya kutipkan sedikit tentang gimana sih caranya mujahadah dan riyadhah untuk tazkiyatun nafas. Jadi ini tips-tips dari Syekh Abdus Somad. Gimana Pak saya bisa lebih mudah belajar tasawuf? Kalau ada yang tanya begitu, lebih mudah melakukan mujahadah dan riyadhah. Yang pertama, tips dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani bagi orang-orang yang menempuh jalan tasawuf adalah mencari guru. Ini jalan yang lebih mudah. Berguru kepada syekh yang mursyid, yang mengetahui akan segala aib nafsunya, yang masih berada, nafsu kita maksudnya, yang masih berada pada nafas amarah. Dengan mengambil baiat dan talqin zikir dalam satu tarekat yang bersambung sanad syekh tersebut dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Ini jalan paling mudah, paling selamat. Mencari guru, mencari mursyid. Apa ndak bisa Pak saya belajar sendiri? Ya mungkin orang-orang tertentu dengan kapasitas tertentu atau dengan kesungguhan, keistiqomahan tertentu bisa. Tapi ada guru itu lebih memudahkan. Karena kadang-kadang kita itu susah untuk objektif membaca kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Perlu orang lain yang membacakan. Tapi kalau orang lain sembarangan kan nanti khawatirnya juga keliru. Carilah yang pasti ahlinya. Sebagaimana penyakit fisik, itu kan banyak yang kita tidak tahu, meskipun mungkin sekarang kalian bisa nyari Google lah, beli buku kedokteran lah. Tapi kan kita tidak tahu pasnya kita itu sakit apa kalau tidak berkunjung ke dokter. Nah, demikian pula kalau ini penyakit batin. Jadi untuk yang bisa mendiagnosis janjane batin kita itu sakit apa, kekurangan apa, itu ya pastinya seorang guru. Karena untuk membersihkan diri itu kan harus tahu kotorannya apa, cara membersihkannya bagaimana. Dan itu yang tahu ya seorang guru, seorang mursyid. Maka tips dari Syekh Abdus Somad yang pertama, biar kita efektif mujahadah dan riyadhah untuk tazkiyatun nafasnya, carilah guru atau mursyid. Lebih tepat guna. Tapi saya juga pinter, wah Pak, saya baca sudah buku banyak, sudah ngerti. Jangan lupa, ilmu tasawuf ini ada tidak sekedar ilmu yang dihafalkan, tapi ilmu yang dijalankan. Lebih aman kita tanya orang yang memang sudah menjalani, sudah ngerti, sehingga mampu menunjukkan rutenya pada kita. Kadang-kadang memang kita ini merasa sudah tahu, tapi begitu ngerti orang yang ilmunya lebih tinggi, baru sadar ternyata selama ini kita tidak tahu apa-apa. Al-Quran menyindir situasi semacam ini kan dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Teman-teman pasti ingat ya kisah populer ini. Bagaimana Nabi Musa yang merasa aku ini ya orang paling pintar di muka bumi, kemudian oleh Allah dikenalkan dengan Nabi Khidir. Nabi Musa yang merasa sudah pintar ini bolak-balik kaget dengan cara berpikirnya Nabi Khidir. Ditumpangi orang kapal, kapalnya malah dirusak. Itu secara akal sehat tidak nyambung. Harusnya terima kasih atau bayar, kok malah kapalnya dirusak. Kemudian ketemu anak kecil, tiba-tiba anak kecilnya ditusuk, dibunuh. Wah, itu juga tidak make sense sama sekali, tidak masuk akal sama sekali. Tapi nanti belakangan setelah dijelaskan oleh Nabi Khidir, barulah
Nabi Musa sadar bahwa yalah ternyata selama ini wawasanku kurang luas. Kalau Nabi Khidir enak dapat informasi langsung dari Allah sehingga ilmunya, wawasannya komprehensif sampai bisa menjangkau masa depan, sampai tahu detail paling kecil dan seterusnya. Nah ini pentingnya kita untuk seorang guru yang mampu nuntun, yang wawasannya pastinya jauh lebih luas, lebih pengalaman daripada kita. Jadi yang pertama itu tipsnya. Tips yang kedua, akan lebih mudah mujahadah dan riyadah atau tazkiyatun nafs itu kalau banyak temannya yang sama-sama suluk, sama-sama menempuh jalan torekot. Jadi kalau ada temannya kan enak, bareng-bareng, saling mengoreksi, saling memberi masukan. Tips kedua, jadi kalau jalan sendirian itu kan riskan. Kalau keliru-keliru, tidak ada yang meluruskan. Kalau tersesat, tidak ada yang mengingatkan. Jadi lebih enak ada murid yang lain yang sama-sama melakukan perjalanan. Ada temannya. Itu yang kedua. Jadi tips kedua, cari teman dengan minat dan semangat yang sama. Jadi selain cari guru, cari teman. Yang ketiga, keterbukaan. Jadi keterbukaan itu berarti apa? Bukalah dirimu, siap dinilai, siap dikritik, siap diisi. Jadi kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa tasawuf itu step pertama seorang salik itu pastilah adalah takholli. Takholli itu membersihkan kotoran-kotoran batin yang ada dalam diri kita. Nah, untuk membersihkan ini kan kita harus tahu kotorannya apa. Bisa kita muhasabah, tapi kadang-kadang lewat muhasabah pun tidak terjangkau. Karena mungkin ya ego kita itu kan biasanya sering menghalangi objektivitas kita membaca diri kita sendiri. Maka ada salah satu tips dari Syekh Abdul Somad, bukalah dirimu, siaplah untuk dikritik. Bahkan dari musuh, kadang-kadang musuh kita itu bisa menunjukkan di mana kelemahan, di mana kekotoran diri kita secara lebih terus terang. Cuma ya kalau memang kita tertutup, tidak bisa dikritik, tidak bisa diberi masukan, ya tidak bisa kita membersihkan diri. Maka tips ketiga adalah siap dinilai dan dikritik. Sehingga kalau ada orang lain memberi masukan, orang lain memberi kritikan, kita bisa menerima, kemudian dijadikan media untuk tazkiyatun nafs. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah bergaul dan bercampur dengan orang banyak. Tujuannya apa? Untuk bisa mengambil pelajaran. Jadi bersama orang banyak itu ya maksudnya boleh kita artikan tidak harus menjauh dari tengah masyarakat. Kita tetap bareng-bareng orang lain sambil banyak belajar dari orang lain itu. Jadi misalnya lihat orang itu kok kasar gitu ya, kok gampang marah gitu ya. Jangan-jangan aku juga begitu. Saya coba tak lihat dalam diriku ada ndak kualitas seperti itu. Orang itu kalau ngomong kok isinya keras semua, isinya kok makian semua ya. Ada nggak kualitas yang itu dalam diriku? Itu gunanya bergaul dengan orang banyak. Itu seperti jargon yang sering kita pakai, setiap orang adalah guru. Nah ini jadi tips dari Syekh Abdul Somad. Jadi untuk melakukan riyadah, mujahadah, tazkiyatun nafs, ya selain mungkin ada amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu, ada tips lebih mudah untuk pembersihan jiwa, yaitu cari guru yang tepat, cari mursyid yang sesuai, carilah teman seperjalanan dengan minat dan semangat untuk melakukan suluk yang sama. Kemudian
bukalah dirimu, siaplah dikoreksi, siaplah dikritik. Kemudian yang keempat, belajarlah dari banyak orang lain di sekelilingmu. Sehingga tidak harus ngalami sendiri atau menjalani sendiri keburukan-keburukan itu, tapi engkau bisa membentengi dirimu dengan jalan belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, ini 4 tips. Jadi berarti apa kalau belajar tasawuf itu? Yang pertama, perhatikan levelmu. Kemudian yang kedua, bersihkan dirimu, tazkiyatun nafas, dengan jalan mujahadah dan riyadhah. Tips-tipsnya 4 tadi. Masih dari Sairus Salikin, kemudian ini tentang tadi, kalau tadi tazkiyatun nafas, sekarang tentang nafasnya, tentang diri kita. Kalau dalam Sairus Salikin, kalau kemarin kita belajar Imam Ghazali kan ngertinya nafas itu ada 3, ada amarah, ada lawamah, dan puncaknya mutmainnah. Kalau menurut Syekh Abdus Somad, nafas itu ada 7 tingkatannya. Yang pertama amarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhamah, yang keempat mutmainnah, yang kelima rodiyah, yang keenam mardiyah, yang ketujuh kamilah. Ini jadi kita tazkiyatun nafas, tapi ayo dilihat nafas kita ada di level mana. Kalau tadi level belajarnya, sekarang level nafasnya. Ada amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Amarah itu nafas kita yang masih angkara murka, masih nyaman, masih senang dengan keburukan, dengan kejahatan. Jadi masih menikmati perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi itu amarah. Kalau amarah negatif pokoknya. Kalau ini tidak susah untuk dipahami ya. Kalau jiwa kita itu melakukan kejahatan dan senang, melakukan keburukan kok menikmati, levelnya berarti masih amarah. Naik 1 level adalah level lawamah. Lawamah ini nafas yang dia sudah tahu mana baik, mana buruk. Mana yang boleh, mana yang jangan, mana yang halal, mana yang haram. Cuma dorongan untuk melakukan yang buruk, melakukan yang jahat ini kuat. Dalam dirinya selalu terjadi pertarungan antara yang baik dan yang buruk ini, dan dia masih sering terjerumus dalam yang keburukan dan dosa, meskipun nanti menyesal. Nah, ini lawamah. Kalau yang amarah tadi, misalnya teman-teman, anak-anak muda ini gemarnya surfing, nonton di internet itu yang jelek-jelek misalnya. Itu kan kamu tahu dosa. Tapi kalau kamu senang, enak ya Pak, meskipun dosa tapi asik loh Pak yang kayak gini ini. Itu berarti nafsumu masih amarah. Tapi kalau kamu, iya Pak, menurut saya ini dosa Pak. Saya tapi bolak-balik kok tergelincir ke sini ya Pak. Saya sebenarnya menyesal, tapi kok besok terus tergelincir ke sini lagi. Sebenarnya saya tidak boleh buka situs-situs gini, tapi kok tergoda ya. Kadang-kadang iklannya itu ya memang yang begitu-begitu. Nah, ini berarti masih mudah terjerumus meskipun kamu tahu itu salah. Nah, ini namanya lawamah. Biasanya cirinya nafsu yang lawamah itu ketika kamu muhasabah, terus kamu banyak menyesal. Ya Allah, aku kok bisa begitu ya. Aku kok melakukan itu ya, padahal itu dosa. Nah, ini levelmu adalah level lawamah. Kebalikannya lawamah itu mulhamah. Mulhamah itu satu akar kata dengan ilham. Orang yang oleh Allah diberi inspirasi kebaikan dalam dirinya.
Kalau mulhamah, ini juga situasi pertarungan seperti lawamah. Kalau cuma bedanya kalau di lawamah tadi, yang sering menang adalah yang dosa, sehingga orang menyesal. Tapi di mulhamah, orang menang kebaikannya. Cuma di akhirnya, kalau tadi yang lawamah akhirnya merasa menyesal, cuma mulhamah ini ya sudah melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang rindu untuk melakukan melayani kenikmatannya nafsu tadi. Ya kalau hubungannya sama misalnya surfing di internet yang begitu-begitu itu tadi, ya kalau yang mulhamah itu tetap kamu saya tetap ndak buka situs itu situs itu merusak. Tapi terus kamu membayang-bayangkan sebenarnya pingin juga sih buka yang itu. Kok enak ya kalau buka-buka itu, rasanya hasratku terpenuhi kalau buka-buka itu. Itu meskipun ndak kamu buka. Ini namanya nafasmu masih mulhamah. Masih ada rindu terhadap kenikmatan nafsu. Definisikan sendiri ya kenikmatan nafsu itu. Kalian mungkin pernah melakukan apa yang itu dosa, terus kemudian, sekarang saya enggak mau lagi. Saya harus baik sekarang. Tapi kadang-kadang, ada. Dulu enak loh sebenarnya, tapi kok enggak boleh ya. Nah itu ada rindu kepada kenikmatan nafsu. Ini nafasmu ada di level mulhamah. Masih lebih mending daripada lawamah. Karena dalam mulhamah yang engkau menangkan adalah kebaikannya. Bukan dosanya, bukan keburukannya. Tapi kalau dalam lawamah yang dimenangkan adalah dosanya. Sebenarnya kalau teman-teman yang ikut ngaji ini kan insya Allah kalau ilmunya tentang baik buruk sudah ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Sudah lengkap wawasannya. Tinggal memang dalam hidup kita mau milih yang mana. Kalau engkau memilih yang lawamah, engkau menangkan nafsumu, engkau kalahkan ilmumu, levelmu level lawamah. Hidupmu akan diwarnai oleh penyesalan-penyesalan. Kalau engkau memilih mulhamah, engkau sudah benar, jalanmu sudah lurus karena ilmu engkau menangkan atas nafsu. Meskipun kadang-kadang pingin juga, tergoda juga oleh kenikmatan-kenikmatan nafsu dan tidak engkau layani. Ada naik lagi satu level, yaitu level mutmainnah. Kalau yang level mutmainnah, ini level yang sudah stabil. Sudah milih kebaikan dan sama sekali tidak tergoda, tidak ingin kembali pada kenikmatan nafsu. Ini berarti sudah mutmainnah. Kalau mengikuti firman-Nya Allah di surat Al-Fajr itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kalau levelnya sudah mutmainnah, nafas ini sudah dipanggil oleh Allah untuk kembali padanya dengan rodiyah dan mardiyah. Jadi ini level mutmainnah, level yang sudah stabil. Ada di level keempat. Masih ada lebih tinggi kalau di Imam Ghazali sampai mutmainnah, tapi di Syekh Abdus Somad dari beberapa referensi masih ada level rodiyah. Rodiyah ini makom ketika kita ridho terhadap segala keputusan Allah. Orang yang ridho terhadap segala keputusan Allah ini adalah orang yang mampu untuk tidak lagi memandang dunia ini penting. Kalau orang masih menganggap dunia ini sangat penting, kemungkinan dia susah untuk ridho terhadap segala keputusannya Allah. Karena ada yang dia anggap penting yang lain selain Allah. Jadi orang yang makomnya rodiyah ini orang yang Allah yang nomor satu dalam hidupnya. Levelnya adalah level cinta kepada Allah. Orang yang cinta itu kan yang dicintai selalu nomor satu. Syekh Abdus Somad mengilustrasikan bahkan orang yang di makom rodiyah ini, yang makruh saja dianggap seperti haram.
Yang sunnah saja dianggap seperti wajib. Sunnah itu kan boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi bagi para pecinta, sunnah itu kayak wajib. Pokoknya harus aku lakukan demi yang dicintai. Yang makruh itu kan, makruh artinya dibenci. Cuma kalau terpaksa mau dilakukan ya monggo. Tapi bagi orang yang makom rodiyah, yang makruh itu dianggap seperti haram. Sudahlah. Karena Allah benci itu, aku tidak menjalankan itu sama sekali. Ini jiwanya sudah jiwa rodiyah. Dua makom yang terakhir ini makom anugerah dari Allah, yaitu mardiyah dan kamilah. Mardiyah itu makom yang kita dicintai oleh Allah, sehingga batin kita bersih, sehingga amal kita ikhlas, sehingga banyak anugerah diberikan Allah pada kita. Kalau mardiyah ini mungkin level-level banyak karomah, banyak keunggulan, banyak keutamaan. Itu menunjukkan kita diridhoi oleh Allah. Makomnya namanya mardiyah. Para aulia, para khawasul khawas ini ada di makom mardiyah ini. Jadi ini makom pemberian dari Allah. Allah yang mencintai kita. Kalau tadi rodiyah, kita yang mencintai Allah. Puncaknya adalah kamilah. Kamilah ini sudah tingkatannya para nabi, para rasul. Orang-orang yang terpelihara dari perbuatan tercela. Karena Allah sendiri yang ngawasi, Allah sendiri yang nuntun. Ini makom kamilah. Nah, tadi untuk proyek besar kita Tazkiyatun Nafas, ayo dicermati kita ada di makom yang mana. Kita masih amarah, atau sudah mending lawamah, atau sudah lumayan kita mulhamah, atau alhamdulillah sudah mutmainah. Lebih alhamdulillah lagi kalau rodiyah. Lebih alhamdulillah lagi kalau mardiyah. Jadi ini tingkatan-tingkatan nafas. Kalau masih amarah, lawamah, mulhamah, masih butuh proses tazkiyatun nafas dengan cara dan tips-tips yang kita sebut sebelumnya. Nah, ada satu lagi yang masih dari Sairus Salikin. Ini menarik cara Syekh Abdul Somad menjelaskan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, untuk menghindari faham yang wujudiyah yang ekstrim. Ini kan dalil ini sering dipakai untuk menyebut bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Kalau kita mengkaji diri kita secara dalam, akan ketemu Allah di dalamnya. Karena Allah ada di dalam kita, maka man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ini kalau tidak hati-hati menjelaskan, terus lahirlah faham wujudiyah tadi, termasuk wujudiyah yang ekstrim tadi. Nah, oleh Syekh Abdul Somad, maksudnya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu itu tidak begitu. Jadi, faqad arofa robbahu itu kalau pakai usul fikih itu bukan mafhum muwafaqah, tapi mafhum mukhalafah. Jadi bukan begitu kita kenal diri, maka kita kenal Tuhan. Tapi begitu kita kenal diri, maka kebalikannya itulah Tuhan. Maksudnya gimana ini? Perhatikan kalimat-kalimat dalam Sairus Salikin ini. Barang siapa mengetahui akan nafsunya, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Yakni, barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat papa, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya yang bersifat kaya. Dan barang siapa mengetahui nafsunya bersifat hina, niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat mulia. Dan barang siapa mengetahui nafsunya bersifat dhaif, niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat kuat. Dan barang siapa mengetahui nafsunya yang bersifat lemah, niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat kuasa. Dan barang siapa mengetahui nafsunya yang bersifat baru,
niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat qadim. Dan barang siapa, dan barang sebagainya. Dan barang sebagainya itu, dan lain sebagainya. Daripada segala sifat yang lawannya antara hamba dengan Tuhan. Jadi cara membacanya, kalau engkau mengenali dirimu, oh ternyata aku manusia ini lemah. Kebalikannya, berarti Tuhan itu maha kuat. Oh ternyata aku manusia ini fana. Kebalikannya berarti Tuhan itu baqo, karena Tuhan pasti berbeda dengan aku. Kalau aku manusia ini papa, pasti Tuhan maha kaya. Karena Tuhan pasti jauh berbeda kebalikannya dari aku. Inilah katanya Syekh Abdul Somad, cara memahami man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ini cara biar tidak jatuh pada pemahaman yang wujudiyah ekstrim. Baik, itu beberapa dari Sairus Salikin.